Ustadz Abdullah Haidir rahimakumullah mau bertanya, sebetulnya adab di dalam membeli hewan kurban itu seperti apa? Apakah cukup dengan niat cari yang murah atau terjangkau, atau memang harus yang bagus tapi nggak terjangkau? Ya, jadi memang penting juga bagi seorang pekurban ya, ketika ingin berkurban dia mencari hewan kurban. Atau ini juga berlaku nanti bagi panitia yang mewakili para pekurban. Ya, jadi masalah hewan kurban ini ada perkara yang harus dihadirkan atau harus artinya dikatakan sebagai syarat sahnya. Ada hal-hal yang sifatnya penyempurna, afdolnya demikian. Kalau terkait dengan syarat sahnya itu maka ada 3. Ya, jadi syarat sah hewan kurban. Jadi ini harus dihadirkan. Yang 3 ini wajib nih. Yang wajib harus ada. Pertama dari segi jenisnya, dia harus 3 jenis tadi yang disebut oleh para ulama bahimatul an'am. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah sebutkan itu ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, para ulama sepakat yang namanya bahimatul an'am itu ada 3. Onta, sapi, kambing. Sapi itu masuk juga kerbau. Tapi kalau banteng tidak, para ulama mengatakan banteng tidak karena buas masuk. Dia. Iya. Kalau kambing bandot dan atau kambing Jawa biri-biri dan domba biri-biri domba termasuk. Boleh. Ya itu bahimatul an'am. Di luar itu nggak bisa. Kemarin ada yang nanya saya kijang, rusa boleh nggak? Dia nggak masuk jenis kambing. Ya maka tidak boleh untuk kurban. Kanguru. Ya kanguru segala macam nggak boleh. Baik, itu dari pertama ya. Bahimatul an'am itu. Yang kedua dari segi usia. Ini penting juga sebenarnya usia. Ya umur. Jadi jangan yang penting bagus tapi usianya belum memenuhi syarat. Ya. Jadi usianya itu kalau onta 5 tahun minimal. 5 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Sapi 2 tahun. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. Aduh, ini saya agak rancu nih, domba sama kambing nih, Ustaz. Kambing itu yang kambing kayak Jawa, kambing Jawa itu kambing kacang tuh loh. Ya, bandot gitu. Iya. Kalau domba kan yang biasanya bulunya itu agak ikal-ikal gitu. Jadi dibedakan Ustaz antara kambing dan domba umurnya. Kambing setahun, kambing setahun, domba 6 bulan. 6 bulan sudah bisa dikurban. Bisa dikurban. Ya itu namanya kalau dalam bahasa hadisnya sebenarnya namanya musinna atau thaniya yang sudah kupak. Giginya itu sudah ganti. Jadi bisa dicek dari giginya. Kalau anak kecil kan ada gigi seri itu ya. Itu dia kalau kambing sudah ada 2 gigi yang menonjol di bawahnya, itu gigi yang sudah kuat dia nggak akan berganti. Udah gigi tetap lah. Gigi tetap. Itu namanya thaniya. Nah itu udah boleh kurban. Gitu ya. Kalau kambing biasa. Kalau domba nggak apa-apa walaupun masih begitu. Kalau domba. Iya, begitu. Itu syarat yang kedua tuh. Syarat yang kedua. Jadi usia itu penting ya. Meskipun misal kambingnya gemuk, tapi umurnya belum cukup. Bisa ya? Nggak boleh. Begitu ya. Kemudian yang ketiga tidak ada cacat. Nah, tidak ada cacat. Definisi gimana? Cacat pertama tidak ada 4 cacat yang Rasulullah sebutkan langsung. Itu minimal. Buta. Pertama bukan buta, picek. Ya. Salah satunya buta buta ya. Tapi maksudnya kalau cuma sebelah gimana? Ya cuma sebelah pun nggak boleh. Apalagi dua-duanya. Ya. Itu disebut al-aura ya. Al-aura al-bayin auruha. Kemudian al-arja itu al-bayin arajuha. Ya, pincang. Ya, pincang. Jelas pincangnya. Padahal kalau kita lihat pincang apa pengaruhnya? Iya. Kalau udah dimasak. Dagingnya banyak juga misalnya kan. Kalau udah dimasak kan nggak ketahuan kaki pincang apa enggak kan? Iya. Ya, tapi itu menunjukkan bagaimana agar kurban itu betul-betul mulus ya dan sehat. Kemudian yang ketiga apalagi al-aura sakit ya. Hewan yang sakit. Nah, hewan sakit ya ini tentu orang yang ngerti lah ya. Kalau misalnya dokter hewan, apalagi kalau di dalamnya banyak kuman, banyak apa begitu, itu nggak boleh. Yang lagi ramai biasanya antraks kalau. Iya betul, termasuk antraks. Mungkin orang dokter hewan tahu atau orang yang ngerti tahu ini hewan sakit, ya kelihatan loyo atau apa gitu. Nah itu nggak boleh buat kurban. Ya. Kemudian yang terakhir hewan yang sudah sangat kurus kering, udah tua gitu ya. Tinggal kulit tulang dibangun. Ya, jadi hewan kurban itu nggak boleh terlalu kecil.
Kalau tukang sate kan ada tuh balibul, batibul. Nah, itu kan nggak boleh. Oh gitu. Itu terlalu kecil. Iya. Terlalu tua pun nggak boleh. Gitu. Udah kurus kering buat kurban. Yang bagus ya tadi pertengahan. Makanya disebutkan batasannya itu tadi. Umur tadi. Ya umur tadi, begitu ya. Jadi umur tadi. Agar tentu bisa bermanfaat lebih baik. Ya, itu empat hal Kriteria yang minimal tidak boleh ada cacatnya itu. Ya, Syarat. tidak boleh ada cacatnya. Iya. Kalau yang lain-lain, misalnya katakan sobek, terus tanduknya retak atau apa, itu nggak apa-apa. Nah, atau kadang-kadang suka ada luka sedikit, nggak apa-apa. Atau kuku kakinya agak. Iya, nggak apa-apa. Meskipun kalau dia dapat yang lebih mulus ya nggak apa, bagus dicari. Ya, yang betul-betul mulus atau apa begitu bagus. Itu yang dari segi syarat sahnya. Kalau sempurnanya bagaimana? Ya sempurna tadi, yang gemuk, yang sehat, yang mahal. Ya, kalau dalam satu hadis Rasulullah diriwayatkan dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini. Dalam satu riwayat saminaini ada saminaini. Ya, Rasulullah itu berkurban dengan kabes itu domba jantan. Ya, domba jantan, warnanya dominan putih bulunya. Jadi kesannya bulunya sangat bagus gitu ya. Tapi kalau penjelasan para ulama dominan saja, ada bagian-bagian tertentu yang nggak putih. Apakah matanya, kakinya segala macam. Ya, tapi dominannya putih. Dominannya putih. Kemudian gemuk, ada lagi yang meriwayat mahal. Jadi antara gemuk dan mahal. Kadang ada kambing mungkin nggak gemuk tapi mahal. Mungkin karena apa jenisnya, karena apa begitu. Ya tinggal dipilih saja. Ya tentu saja umumnya yang dilihat oleh masyarakat gemuk kan ya. Karena nanti akan lebih banyak dagingnya begitu. Jadi bagusnya kalau dicari ya cari yang kambing yang bagus, yang sehat ya. Makanya kalau kita mau beli kambing betul-betul cek juga ke pedagangnya. Ini usianya berapa bang? Nah gitu ya. Kasih tahu. Kalau abangnya bilang baru 8 bulan kambingnya, jangan dibeli. Karena setahun umurnya. Setahun begitu ya. Terus kemudian kita cek langsung aja barangnya apa namanya hewannya sehat. Mungkin kita perlu tahu juga tanda-tanda sehat, misalnya matanya. Biasa kan ada tandanya kan, begitu. Ya itu. Kalau maaf Ustaz, kalau kita nawarnya kali ibu kan biasa Ustaz, kalau beli nawar tuh, apakah itu nanti tidak dimasukkan ke dalam kategori wah ini nggak total nih, nggak totalitas nih, nawarnya banyak. Ya, ini memang kan ada pendapat kalau beli kurban itu nggak nawar, jangan nawar, nggak. Itu biasa soal beli sih standar aja. Seperti umumnya kita beli. Ya asal wajar lah, nawar wajar biasa. Ya apalagi kalau orang ngerti, kalau di sini sih harga kambing segini, pasarnya segini. Gitu. Kalau dia tahu lalu orang misalnya menaikkan harga semaunya, ya dia tawar, nggak masalah. Jadi nggak masalah menawar itu. Ya tidak masalah asal wajar dan biasa dan normal. Jangan begitu ya. merasa terhina ibu ya karena menawar jadi nggak total ini kayak gini nggak. Itu manusiawi. Atau gini, kadang-kadang ada juga orang saya cuma duit punya 1,5 juta, kambing nggak ada yang 1,5 juta, nggak bisa kurban. Itu kan masih bisa diakalin. Ngakalin gimana ngakalinnya? Belinya jangan sebelumnya, nanti tanggal 11 belinya. Udah mau pulang orang. Iya. Atau paling nggak tanggal 10 ya, tanggal 9 gitu. Iya. Mungkin kan pembeli kambing udah mulai jarang. Nah, biasanya tukang kambing itu akan nurunin harga. Apalagi tukang kambing yang dari daerah, dari mana. Nggak apa-apa kan? Beli tanggal 10, tanggal 11. Gila. Boleh nggak? Boleh, potong tanggal 11, tanggal 12 masih boleh. Tanggal 13 masih boleh. Biasanya tuh mungkin 1 juta dapat, 1,5 juta dapat. Daripada gitu ya. Pulang ngongkosin lagi kan. Atau dengan cara lain. Ada lagi. Beli kambing di daerah langsung. Oh, langsung ke. Potong di sana langsung. Jadi daerah di luar pulau yang mungkin harga sapi murah. Yang memang di sana banyak peternaknya biasa lebih murah begitu. Ustaz, kalau tadi kan termasuk yang syarat tadi itu yang tidak boleh kita tinggalkan adalah tidak cacat. Ya. Seandainya nih Ustaz, kita sudah deal beli hewan kurban sapi misalnya, di hari H-nya waktu kita beli sehat Ustaz. Begitu hari H-nya kita mau potong, jatuh nih sapi atau kambing, patah kakinya. Ini gimana nih Ustaz? Termasuk kategori cacat nggak Ustaz? Ya. Itu memang para ulama menjelaskan kalau sudah kita tetapkan ya ini kambing buat kurban. Lalu ternyata ketika kita beli mulus. Setelah itu sebelum dipotong cacat, nggak apa-apa, tetap dipotong. Tetap dipotong dan sah. Sah.
Kalaupun mau diganti dengan yang lebih baik. Dengan Allah membolehkan. Kalaupun mau diganti, ya diganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau mau dipotong itu juga, yang itu juga nggak apa-apa. Karena ketika dibeli dan diniatkan ya, bukan cuma dibeli aja. Jadi beda. Orang beli kambing masih mungkin, ya, saya buat ini aja deh buat makan sama-sama ada tamu misalnya. Tapi kalau udah ini kambing buat kurban, nggak boleh dia itu untuk keperluan lain. Kalau udah dia niatkan dan dia tegaskan ya, ini kambing untuk kurban. Berarti kalau dia terjadi cacat atau apa, masih boleh dipotong walaupun ada cacat. Walaupun ada cacat. Untuk jenis kelaminnya Ustaz, apakah wajib yang jantan saja? Enggak, tidak. Boleh. Kambing boleh, jantan boleh, betina. Sapi juga sama. Sama, semua nggak ada ketentuan harus jantan, nggak ada. Kalau betina nggak sah, tidak. Boleh saja. Soalnya pengalaman saya selama jadi panitia, kok yang datang jantan semua. Kemungkinan karena betina orang butuh untuk beranak ya. Untuk beranak, untuk apa? Ya, kalau dipotong sayang kan. Ya, termasuk juga yang boleh para ulama menyebutkan boleh berkurban dengan hewan yang dikebiri. Itu nggak termasuk cacat Ustaz? Nggak termasuk cacat. Bahkan ada riwayat Rasulullah pernah berkurban dengan kambing yang dikebiri. Ya, karena itu dikebiri itu justru akan semakin menggemukkan hewan dan menyehatkan.